Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Defense, Anda sedang mendengarkan Renungan Siang edisi Selasa 30 Agustus 2022. Dan dalam program Renungan Siang kita membaca Matius sampai dengan Kisah Para Rasul, Matius sampai dengan Kisah Para Rasul, dan dalam edisi kali ini kita melanjutkan bacaan kita Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Itu Matius 4 ayat 1, dan itu ceritanya Matius 4 ayat 1 sampai 11 mengenai pencobaan di padang gurun. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Tuhan pada pembacaan dan perenungan firman Tuhan di renungan siang ini. Kami mohon Tuhan menolong kami agar kami menerima hikmat dan pengertian yang benar, agar kami mengenal kehendak Tuhan dengan sempurna, agar hidup kami layak di hadapan Tuhan, berkenan pada Tuhan. Pujilah Engkau demi Kristus. Amin. Yesus dibawa ke padang gurun dan berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian Yesus lapar. Dan kemudian dalam kelaparan itu, iblis datang mencoba. Tapi ketika iblis datang mencoba ini dikatakan Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Dan pertama iblis mencoba dengan menggunakan kelaparan Yesus untuk berkata, itu ada batu, kamu kan punya kuasa. Kamu lapar, gunakan kuasamu untuk membuat batu jadi roti supaya kamu bisa makan, supaya kelaparanmu bisa diatasi. Kemudian Yesus menjawab iblis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak berhasil, iblis kemudian membawa Yesus ke bubungan bait Allah, yaitu di paling atas, tempat paling atas dari bangunan bait Allah. Kemudian sudah sampai di sana, iblis berkata, jika engkau anak Allah, sekarang coba kamu jatuhkan dirimu ke bawah, kan ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya engkau jangan teratuk pada batu. Iblis sekarang menggunakan juga apa yang Yesus gunakan. Apa itu? Firman Tuhan. Tadi iblis menggunakan kelaparan Yesus, dan Yesus menggunakan firman Tuhan untuk menangkis godaan. Sekarang iblis juga menggunakan firman Tuhan untuk menggoda Yesus. Karena coba sekarang kan kamu anak Allah, ya kan? Nanti malaikat akan tolong. Kan ada tertulis begitu, malaikat akan tolong kamu. Jatuhkan saja dirimu. Yesus sekarang jawab menggunakan firman juga. Kamu jangan mencobai Tuhan. Tuhan itu Allahmu. Kamu harus menyembah Dia, bukan mencobai Dia. Kemudian iblis tidak berhasil. Untuk yang ketiga kalinya, iblis sekarang memperlihatkan semua kekuasaannya. Apa kekuasaan iblis? Dunia. Iblis menawarkan, ini dunia ada di tangan saya. Kamu mau nggak menikmati semuanya ini, nikmat semuanya ini, dunia dengan kemegahannya? Nah, tapi Yesus jawab, Yesus bilang begini, enyahlah iblis. Sekarang usir, ya kan? Ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu saja, hanya kepada Dia engkau sujud berbakti. Lalu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, itu ceritanya. Dan kita perlu merenungkan bagian ini karena ini adalah potret Yesus yang berkuasa, dan Allah mengharapkan kita mengikuti jalan Yesus untuk bagaimana ketika kita berjalan dalam pencobaan, kita pun menang seperti Yesus. Perhatikan bahwa 11 ayat ini diset bukan oleh iblis tapi oleh Roh Kudus.
saya mengingat cerita Ayub ya. Ke-42 pasal itu ya. 42 pasal itu dari kitab Ayub. Itu bukan diset oleh iblis. Kalau orang salah mengerti, kalau kita salah mengerti, kita akan melihat Ayub itu dia diatur hidupnya, direcoki atau disengsarakan ya kan oleh iblis. Walaupun tentu saja hal itu benar, tetapi kesengsaraan Ayub itu penyebab utamanya itu bukan iblis, itu Allah. Kenapa? Karena Allah yang tanda tangan di akhirnya. Karena iblis meminta izin untuk Allah bisa menyengsarakan Ayub. Kalau iblis tidak diberikan izin oleh Allah, maka Ayub tidak akan menderita. 2 kali iblis meminta izin. Pertama kali kemudian iblis membunuh ke-10 anaknya dengan hartanya semua, dan Ayub masih menyembah Tuhan. Tapi kemudian yang kedua, iblis masuk lebih dalam, menyengsarakan Ayub. Hanya nyawanya yang tidak iblis sentuh. Seluruh tubuhnya iblis sentuh sehingga sakitnya parah. Bahkan Ayub harus memegang beling untuk menggaruk-garuk tubuhnya karena saking banyaknya borok yang ada di seluruh tubuhnya. Itu pekerjaan iblis semua. Tapi semua itu adalah settingan dari Tuhan, karena Tuhan yang mengizinkannya. Sama, Yesus Kristus ketika datang ke padang gurun untuk dicobai, dikatakan bahwa Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Artinya Roh Kudus yang men-setting ini. Ini menunjukkan bahwa iblis itu berada di bawah kuasa Tuhan. Iblis berada di bawah kuasa Tuhan. Sehingga ketika iblis mencobai pun, itu masih berada di bawah kendali Tuhan. Itu berarti saudara, jangan takut Anda dan saya, sekalipun kita bisa terpapar, kita berpotensi terpapar dengan kejahatan, dengan kuasa dari iblis untuk mencobai kita, bahkan dalam kasus Ayub untuk mencelakakan Ayub, maka kita perlu tahu bahwa semua itu pun masih berada di bawah kendali Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang mengasihi Ayub, Bapa, Roh Kudus yang mengasihi Yesus Kristus, yang mengasihi kita, ya kan? Sehingga kita meskipun di dalam hal-hal yang buruk, ketika katakanlah saat ini Anda di dalam keadaan yang buruk, jangan terpuruk dan jangan khawatir, karena Tuhan berkuasa, masih dan akan terus berkuasa atas hidup Anda. Dan demikian Yesus mengutip ketiga pencobaan itu, Yesus mengutip firman Tuhan. Kenapa? Karena firman berkuasa. Bahkan ketika ada iblis di sana, firman lebih berkuasa dari iblis. Perhatikan, iblis menggunakan kelaparan Yesus, iblis menggunakan identitas Yesus, dan iblis menggunakan kekuasaannya dia sendiri, kenikmatan hidup, keinginan manusia. Dan ketiga-tiganya Yesus menangkis dengan firman. Itu menunjukkan manusia memang terikat dengan kebutuhannya, manusia terikat dengan identitasnya, manusia terikat dengan kemegahan keinginan-keinginan dunia. Makanya iblis mencobai lewat hal-hal ini. Kan kamu butuh makan, coba dirubah jadi roti dulu, batu itu. Kan identitas kamu anak Allah, nanti pasti kan malaikat tolong. Kan kamu menginginkan kemegahan ini, lihat semua kemegahan ini, kamu bisa dapat semuanya, tapi kamu sembah aku. Iblis menggoda, karena iblis punya agenda. Godaan dengan ikatan. Iblis punya agenda supaya apa? Kamu tunduk sama aku. Nah, itu terjadi juga kepada kita. Yesus tidak tunduk kepada iblis. Kenapa? Karena Yesus
lebih berkuasa dari iblis. Nah, pelajaran bagi kita adalah Yesus lebih berkuasa dari iblis. Sehingga setiap kali kita dicobai iblis, kita tidak melawannya sendiri. Karena kita tidak lebih berkuasa dari iblis. Yesus yang lebih berkuasa, sehingga kita datang pada Dia, menggunakan perkataannya, menggunakan kuasanya, bahkan berlindung kepadanya dari pencobaan-pencobaan yang iblis lakukan. Sehingga sama seperti Yesus menang, demikian kita pun menang bersama Yesus, menang di dalam Dia. Jadi mari Anda dan saya, ketika kita berada di dalam pencobaan, ketika kebutuhan mendesak kita, identitas kita mendesak kita, ketika kemegahan-kemegahan dunia menarik kita untuk kita menjauh dari Tuhan, untuk kita melanggar firman Tuhan, untuk kita mencobai Tuhan, mari katakan tidak. Karena apa? Karena Yesus mengatakan tidak, maka kita pun mengatakan tidak. Karena hidup kita mengikuti Yesus, hidup kita ada di dalam Kristus. Sehingga ketika Yesus menang, maka kita pun menang. Demikian perenungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami ikut Engkau, kami menang bersama Engkau. Demikian dalam setiap pencobaan hidup kami. Kiranya Engkau menolong kami, karena Engkau sudah menang atas iblis. Demikian kami pun akan terus menang atas iblis dan godaannya, karena Engkau bersama-sama dengan kami, bahkan Engkau di dalam kami dan kami hidup di dalam Engkau. Karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.